Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa pejuang skripsi dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan dapat menyimak presentasi proposal dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia dengan mengambil topik dampak kompensasi kerja terhadap kinerja karyawan di masa pandemi COVID-19 dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Artikel ini sudah publish di Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Sinta 3 di tahun 2021. Kemudian di sini ada variabel independen yaitu kompensasi. Ada variabel kinerja sebagai variabel dependen dan ada variabel mediasi atau intervening yaitu kepuasan kerja. Kemudian latar belakang masalah, rekan-rekan bisa membuat latar belakang masalah ini bentuknya adalah piramida terbalik dari hari yang umum menuju kepada yang hal khusus. Rekan mahasiswa bisa Anda ceritakan mulai dari kinerja karyawan secara umum, kemudian kompensasi, kemudian kepuasan kerja, mengerucut sampai kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda Kediri. Dari yang umum menuju kepada yang khusus. Tetapi jangan lupa, rekan mahasiswa di dalam menyusun latar belakang itu harus ada yang namanya gap penelitian atau riset gap. Dalam penelitian ini, kami mengambil riset gap-nya adalah empirical gap, yaitu masalah inkonsistensi. Di mana satu penelitian ada yang menunjukkan hubungan positif antara kompensasi dan kinerja. Tetapi di penelitian yang lain bahwa kompensasi tidak memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja karyawan. Itu yang namanya inkonsistensi. Begitu juga kepuasan kerja sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Apakah mampu memediasi antara kompensasi terhadap kinerja? Ada yang penelitian, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Itulah yang namanya inkonsistensi dalam riset gap, yaitu empirical gap. Perlu rekan mahasiswa juga tambahkan urgensi penelitian, sehingga artikel Anda latar belakangnya semakin lengkap bahwa penelitian itu layak enggak topik ini untuk diangkat. Di mana sih kepentingannya, di mana sih urgensinya. Jangan lupa juga tujuan penelitian harus ada di dalam latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah ada 3, bisa Anda perhatikan dengan baik. Kemudian ada tujuan penelitiannya juga ada 3, Anda perhatikan dengan baik. Kemudian batasan masalahnya di sini. Kemudian manfaat terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis berguna untuk ilmu pengetahuan, kalau manfaat praktis berguna untuk objek penelitian dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian kita sampai pada bab 2. Kita sampai pada bab 2, yaitu kajian teori. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa menjelaskan
teori kompensasi, teori kepuasan kerja, teori kinerja karyawan, menjelaskan tentang variabel intervening di dalam kajian teori. Kemudian rekan mahasiswa juga harus menjelaskan penelitian terdahulu sebagai pijakan atau dasar teman-teman membuat suatu penelitian. Apakah itu variabelnya sama atau berbeda, ataukah lebih ataukah kurang, di sini bisa digunakan sebagai penelitian terdahulunya. Ini juga sama di tahun 2018, di tahun 2014. Untuk literatur gunakan 10 tahun terakhir. Kalau bisa 5 tahun terakhir juga lebih bagus, tapi yang umum 10 tahun terakhir. Kemudian hubungan antar variabel. Di dalam hubungan antar variabel ini, rekan-rekan harus menjelaskan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Yaitu di sini kompensasi kerja dan kinerja karyawan, kompensasi kerja dan kepuasan kerja. Kemudian kepuasan kerja dan kinerja, kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Kemudian kerangka konsep, jangan sampai lupa teman-teman. Karena kerangka konsep ini yang menunjukkan bahwa apakah kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, apakah kompensasi melalui kepuasan kerja menuju kepada kinerja karyawan ini, sedangkan ini dimaksud sebagai variabel mediasi atau intervening. Kompensasi untuk menuju kinerja harus melalui kepuasan kerja. Apakah kepuasan kerja ini mampu sebagai variabel mediasi ataukah tidak? Kemudian ini hipotesisnya, ada hipotesis 1, 2, 3, kemudian 4 dan 5. Bisa diperhatikan juga teman-teman semuanya. Kemudian ruang lingkup penelitian, ada subjek penelitian, ada lokasi penelitian, ada waktu penelitian, dan ada batasan penelitian. Kemudian jumlah populasi dan jumlah sampel. Di sini jumlah populasinya 50, ya, terdiri dari seluruh karyawan dan bidan. Kemudian jumlah sampelnya juga 50. Kemudian tekniknya mengambil teknik sampelnya yaitu sensus. Semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel atau sampling jenuh. Ya. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di dalam bukunya Sugiono. Kemudian identifikasi variabel, ada variabel independen, intervening, dan dependent. Kemudian teknik pengumpulan data, ada yang primer, ada yang sekunder, ada observasi dan wawancara. Kuesioner dikatakan sebagai data yang primer, karena kuesioner ini yang membuat adalah seorang peneliti, dan yang membagikan kepada responden dan mengolah pun juga peneliti. Oleh karena itu dikatakan sebagai data primer. Seperti studi literatur, buku-buku, artikel, atau dokumen-dokumen Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda Kediri dikatakan sebagai data sekunder. Kemudian definisi operasional variabel. Ingat, rekan-rekan mahasiswa di sini, Anda setelah menyebutkan kompensasi sebagai variabel, tentukan indikator-indikatornya. Kemudian buat pernyataan angketnya. Kalau di sini kompensasi kerja, ini indikatornya ada gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan fasilitas lainnya. Ini indikator. Ya. Kemudian buat dari indikator ini dibuat pernyataan. Satu indikator bisa diwakili
3 pernyataan. Oleh karena itu, pada waktu menjelaskan ini, apakah indikator yang terlalu banyak itu bisa diringkas? Jawabnya bisa. Dicari kesamaannya. Apabila indikator satu dengan yang lain mempunyai kesamaan, diringkas. Itu yang dimaksud dengan adaptasi. Kalau misalkan satu variabel itu mempunyai 3 indikator, 3-tiganya diambil semuanya, itu namanya adopsi. Jadi ada istilah adopsi indikator dan ada adaptasi indikator. Kemudian yang adaptasi indikator ini perlu pengujian instrumen, yaitu dengan validitas dan reliabilitas. Ini juga untuk variabel kepuasan kerja. Kemudian ini untuk kinerja. Kemudian teknik analisis yang digunakan di sini menggunakan pengujian pendekatan kuantitatif, yaitu dengan angka-angka, dengan analisis, karena membuat angket tadi ya. Dari angket yang sifatnya kualitatif dikuantitatifkan. Kemudian ada uji validitas, uji reli, uji determinan atau R-square, uji T, uji F, dan uji intervening, atau dengan path analysis atau analisis jalur. Semuanya ini Anda harus jelaskan dan Anda harus paham. Terima kasih teman-teman, salam sehat dan sukses selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.